Dalam peristiwa perang Uhud misalnya, dalam musyawarah bersama itu Rasulullah mengusulkan agar peperangannya dilakukan di dalam kota Madinah. Tetapi generasi muda karena terinspirasi oleh perang Badar yang gemilang, mereka nggak mau perangnya di kota, pengen perangnya di luar kota, yaitu di Uhud. Maka kemudian majelis sepakat lebih mengikuti pendapat kaum muda, yaitu perangnya lokasinya di Uhud. Coba kita bisa melihat Rasulullah dalam sebuah rapat pendapatnya bisa dikalahkan oleh kaum muda. Ini kan orang yang sangat tidak ada ghalidhal qalbi, ya. Rasulullah itu kalau memang majelisnya musyawarah, ya sudah kita bahas. Nggak ada orang yang egois, yang merasa super sehingga semua usulannya harus diterima. Padahal seorang nabi. Ini contoh kasus di mana Rasulullah itu adalah bukan orang yang memiliki ghalidhal qalbi. Hatinya keras, tidak bisa ditawar. Ya. Pokoknya makanya kalau ketemu orang yang prinsipnya pokoknya, nah ini memang susah, ya. Poin yang berikutnya, karakter persatuan itu adalah karakter suka musyawarah, mau duduk bersama membahas masalah umat. Maka kita patut berhati-hati kepada kelompok atau orang atau siapapun yang tidak mau duduk membicarakan masalah umat Islam bersama-sama. Dia merasa bahwa cara kamilah satu-satunya solusi untuk bersatu. Padahal mestinya tidak demikian. Duduk bersama, musyawarah, karena musyawarah itu adalah karakter persatuan. Kita dapat melihat dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-42 ayat 38. Allah SWT berfirman, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menyambut panggilan Allah dan menegakkan salat dan memusyawarahkan urusan di antara mereka. Jamaah sekalian, ayat ini kalau kita renungkan mutiaranya luar biasa. Ternyata karakter syura, mau duduk memusyawarahkan segala sesuatu bersama-sama, itu ternyata karakter itu datang sesudah karakter menegakkan salat. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata, dan menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum. Apa isyarat di balik itu? Isyarat di balik itu adalah betapa pentingnya syura, musyawarah. Hanya setingkat di bawah salat. Hanya setingkat di bawah salat, tingkat urgensinya. Dan ini kalau kita bawa ke teori yang lebih umum, ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ayat ini menggabungkan antara salat dengan syura. Itu adalah karena memang salat itu merupakan mekanisme hubungan kita dengan Allah secara vertikal, dan syura adalah hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita masih sibuk untuk merangkai persatuan yang sifatnya konseptual, yang sifatnya akhlak, yang sifatnya kedekatan hati ke hati, sopan santun, dan seterusnya. Dan kita belum punya perangkat persatuan bernama mekanisme hukum sesuai dengan syariat, sehingga ketika ada orang melakukan satu kenakalan atau yang menzalimi saudaranya, itu ada mekanisme hukum yang akan menghentikannya. Atau ketika ada orang yang ingin memecah belah umat, kemudian ada kekuatan yang meredamnya. Nah, maka memang persatuan paling ideal itu adalah persatuan seperti yang dibangun oleh Rasulullah. Kombinasi antara konseptual, persatuan hati, persatuan pikiran, persatuan akhlak, wala, persaudaraan, dan seterusnya,
tapi juga ada bingkai kekuasaannya. Ada sistem hukum yang akan menjaga persatuan itu, ya. Dan alhamdulillah bahwa sebetulnya kalau kita renungkan, Islam ini merupakan agama yang paling sempurna menuju persatuan. Makanya Al-Quran mengatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, tentang orang-orang kafir. Kamu akan melihat mereka secara zahir bersatu, padahal hatinya berpecah belah. Sebaliknya orang beriman, mudah-mudahan setidaknya kebalikannya. Secara zahir kelihatannya saling sikut, tetapi hatinya saling mencintai. Atau kita punya keinginan lebih dari itu, tidak ada saling sikut dan hatinya juga saling mencintai. Ini yang paling ideal.